kami ucapkan. Langsung saja akan kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Dr. Saud Muhyiddin. Pada beliau, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So we all agree to say in English or Indonesia ya? Boleh saya diberikan hak untuk sharing screen? Mohon maaf. Silakan Pak. Ya. Sudah. Terima kasih Pak Enes. First of all, I would like to say thank you to the committee from the Universitas Islam Negeri Raden Fatah di Palembang, dan juga committee for this the first webinar international on the Malay. So I don't know. Can I see now? Yeah. Okay. Looks like everyone talking in Indonesia, so I will try to speak in Indonesia too. Jadi kalau yang lain tadi melihat Malay in the digital era, termasuk soal dari komunikasi tadi Pak Venus, dan juga dari pembicara pertama, dan juga sambutan dari Pak Dekan, dan juga pembukaan. Saya ingin melihatnya ini adalah melihat hybrid identity, karena ini sepertinya mau tidak mau kita ada interaksi ya, ada hubungan antara, ya betul sebagai Malay sebagai identity itself, satu single, tapi juga kita dengan adanya keterbukaan digital era ini, mau tidak mau harus ada fleksibilitas juga menerima sesuatu. Nah, itu biasanya disebut dengan hybrid identity. Nah, hybrid identity yang saya ingin katakan bahwa apakah bisa dikatakan perkembangannya Malay in digital era ini sebagai global citizen. Jadi bahasan saya adalah saya mencoba merangkum dulu Malay itu apa yang saya masukkan di sini, kemudian kaitannya dengan digitalisasi dan industrial revolusi, kemudian baru kita bahas tentang apa sih sebenarnya hybrid identity dan juga global citizen. Nah, kemudian apa nih implikasinya? Pasti banyak implikasinya dari segi political dan communication science, bisa dilihat dari disruption, emancipation, ataupun recognition, dan terakhir mungkin bisa kita tanya jawab. Oke, kalau kami ataupun saya pribadi begitu dibilang sebagai Malay, saya ingat langsung buku ya yang paling terkenalnya dari zaman dulu itu Pak A.R. Wallace, yang sampai sekarang juga kita mengenal ada garis Wallace itu. Memang dia orang British pertama yang memperkenalkan dalam dunia internasional the word of Malay archipelago. Itu berdasarkan geopolitik ya, situasi posisi geografisnya, kemudian juga koleksi flora dan faunanya, makanya dia bedakan antara yang Australia dan Australanesia, dan sebagian besar di sebelah sininya. Oke, jadi itu mungkin yang saya gambarkan apa maksud dan Malay di sini. Tapi pada saat yang sama, Malay juga sebagai culture, tidak saja sebagai posisi geopolitik, tapi juga sebagai culture, yang kalau ini sebagai culture, oleh karena itu kita bisa melihatnya dari banyak aspek, termasuk dalam hal paling tidak 3. Pertama, interaksi antara manusia dengan sekelilingnya, termasuk dengan wilayah lingkungan, kemudian juga bagaimana hidup dan sebagainya, how to survive. Kemudian ada namanya struktur sosial. Apakah itu sebagai dia pimpinan ataupun dia sebagai pengikut dan sebagainya, itu juga termasuk dalam budaya culture tersebut. Nah, yang terakhir adalah suatu budaya yang ingin pencapaian ultimate meaning ya, artinya ada transcendence,
Artinya ada sesuatu tujuan dan motivasi yang mendorong halnya, misalnya tentang keagamaan, ideologi, dan sebagainya. Jadi Malaysia ini tidak hanya sebagai posisi kita Indonesia sebagai part of the Malay world, tapi juga culture diri Malay ini. Nah, cuma catatannya selama ini adalah bahwa yang namanya budaya atau culture itu memang berubah, ya. Betul adanya bahwa budaya itu dikonstruk oleh orang, jadinya bahwa orang-orang membuat suatu culture sendiri dan juga culture mempengaruhi orang tersebut, gitu ya. Jadi ada timbal balik hubungan antara ketika manusia berubah, culture komunitas itu juga bisa berubah. Nah, ada beberapa culture yang ikut terus dengan manusia itu, ada juga kadang-kadang di-invent oleh manusia itu sendiri. Nah, apa kaitannya dengan digitalisasi? Bahwa kita tahu setiap revolusi industri itu ada perubahan. Revolusi industri 1 ketika ditemukan mesin uap, yang tadinya kita labor manual gitu ya, tidak menggunakan mesin-mesin. Industri nomor 1 kita menemukan mesin, kita bisa cuci, kita bisa naik sepeda, kita bisa berhubungan jarak jauh ya, tadinya cuma mungkin berbulan-bulan, bertahun-tahun, kemudian bercepat. Kemudian revolusi industri kedua, teknologi yang lebih besar lagi. Itu cikal bakal sebenarnya ke digitalisasi ya, tapi meskipun harus menggunakan koneksi, misalnya kabel, terus listrik harus pakai kabel juga, telepon harus pakai kabel juga, dan sebagainya. Nah, ketika awal-awal 50 dan 80 itulah baru ditemukannya disebut digital. Itu perpindahan dari analog yang banyak manualnya menggunakan kabel besarnya menuju digital. Jadi kalau bayangkan dulu punya komputer mungkin sebesar rumah untuk mainframe-nya, sekarang komputernya kecil. Jadi kemudian dulu handphonenya bisa segede istilahnya ulekan, sekarang bisa handphonenya kecil. Terjadi digitalisasi yang membuat singkat. Nah, kemudian apa itu revolusi industri 4? Itu adalah selain digitalnya makin berkembang, terjadi interconnectivity. Kalau dulu misalnya antara telepon satu hanya telepon aja fungsinya, sekarang bisa untuk internet, bisa untuk kirim message dan sebagainya. Jadi yang dulunya terpisah-pisah sekarang makin terkoneksi gitu ya. Nah, itu dampak sebagainya adalah paling besar, makanya adalah dampak digitalisasi terhadap society. Meskipun juga terhadap ekonomi, tapi karena kita bicara tentang social science dan di sini political komunikasi, saya akan highlight terhadap dampaknya terhadap society ini. Nah, apa dampak dari revolusi industri keempat? Itu adalah bahwa kita semua terkoneksikan. Tidak saja terkoneksikan antar barang, tapi juga koneksikan antar manusia dan manusia dengan lainnya. Makanya disebutnya adalah Internet of Things, karena dihubungkan dengan koneksi yang dikaitkan dengan internet. Jadi ada smart data, ada barang ke orang, terus orang bisa juga connecting ke lainnya. Nah, itu adalah yang dibilang saling interconnected. Dampak yang paling besar adalah, contohnya misalnya, kita terkoneksi. Pak Regan menghubungi saya lewat WhatsApp gitu ya. Memang ternyata dari segi komunikasi paling besar di dunia itu WhatsApp ya, kemudian baru yang lainnya. Poin saya di sini adalah bahwa kita terkoneksi itu semakin cepat. Mungkin yang dulunya harus kirim telegram dan sebagainya, ataupun kirim telex ya lewat fax, email. Nah sekarang udah cuman saat ini aja kita langsung bisa terima dimanapun. Saya dari Sydney, di Palembang sudah sampai langsung, ataupun dari Jakarta dan juga dari tempat lainnya. Artinya bahwa kita terkoneksi, dan ini over time, setiap tahunnya maupun setiap detiknya akan terus terkoneksikan. Nah, dampak salah satunya adalah kita dibilang sebagai global digital society. Artinya terjadi globalisasi, dunia semakin gampang diraih dengan
koneksi berdasarkan digital society. Artinya menggunakan digital teknologi ini baik secara langsung maupun tidak langsung kita saling terkoneksi dan juga bisa sharing ya, istilahnya memberikan laporan ataupun menerima laporan, baik itu pun berita baik maupun berita bagus. Tadi Mas dari UPN ya, tadi sudah bicara tentang komunikasi, bahwa betul bahwa sosial media kita bisa terima manapun. Tinggal masalahnya adalah apakah kita bisa mensaringkan berita itu sesuai dengan ini. Nah, kembali lagi pada culture bagaimana komunikasi kita. Secara ringkas bahwa globalisasi ini dan digitalisasi membuat kita saling terkoneksikan. Nah, ini yang disebutkan awal dari cikal bakal global citizen. Jadi kayak kampung besar. Ya, kita saling kenal, baik langsung maupun tidak langsung. Yang awalnya saya mungkin tidak kenal dengan Pak Regan, sekarang saya makin bisa kenal gitu ya. Biasanya saya kalau ke Palembang hanya ke Unsri dengan Master Pasca Sarjana di kependudukan dan sebagainya. Sekarang mungkin kalau kapan-kapan ke Unsri masih bisa untuk juga bersilaturahmi ke UIN gitu ya. Nah, globalisasi kita tahu bahwa ini adalah proses internasionalisasi dan penyatuan, baik itu dari sisi sosial, dari segi politik, ide-ide, dari segi perdagangan secara ekonomi yang sangat kental hubungannya dengan masyarakat atau population di sini itu ya. Kalau sosiologis mendefinisikannya ini sebagai desa besar atau small village ya, a single world society. Kata kuncinya adalah adanya perpindahan cross international border, perpindahan atau pemberantasan dari batas-batas, termasuk barang, termasuk ide, termasuk juga orang, ya kayak kita sebagai workers, ataupun information technology. Itu adalah ciri dari global. Nah, sekarang apa hubungannya dengan hybrid identity? Nah, kita tahu tadi globalisasi sebagai dialek proses. Ada interchange idea, interchange barang, interchange people, interchange ya. Ada suatu budaya yang baru ya, yang tadinya kita mungkin nggak kenal, kemudian juga nggak kenal. Nah, ini akan menimbulkan 3 proses paling tidak. Adanya pembedaan sama sekali, tidak, atau asimilasi, yang satu cenderung jadi yang lain gitu ya, menjadi asimilasi, atau terjadi penjembatanan, hybridization. Nah, kalau differentiation itu artinya sama sekali nggak pengaruh gitu ya, mau misalnya ada apapun tetap budaya Malay tetap seperti dulu, jadi tidak terganggu apapun. Atau asimilasi, budaya Malay malah jadi tidak hilang, malah bercampur sama sekali dengan ini. Atau hibridisasi. Hibridisasi adalah konteks Malaynya masih kelihatan, tapi juga konteks globalnya juga dikedepankan. Nah, itu adalah lebih kepada balancing hybridization itu ya. Culture hybridization itu refer kepada the way in which form becomes separated from extinct practice and recombine. Jadi lebih pada kombinasi with the new form in new practice. Itu yang sering disebut sebagai hybrid identity. Kalau misalnya sekarang terkenal kalau mau bikin acara ada hybrid gitu ya, offline dan online. Nah, kita tetap ada orang yang online, tetap ada juga offline. Jadi tidak menghilangkan sesuatu yang online offline-nya yang biasa temu muka, tapi juga pada saat yang sama mengakomodir yang offline. Ini sepertinya akan menjadi untuk masalah digitalisasi hybrid ini ya akan terjadi, akan terus-terusan. Nah, relationship yang refleksif itu, yang timbal baik antara lokal dan global, ini yang saya bilang sebagai produce the hybrid identity. Jadi bukan assimilate ataupun separate exactly, lebih kepada dia saling melengkapi gitu ya. Nah, untuk Malay culture gimana? Memang untuk Malay culture kan
katakan misalnya yang menjadi negara seperti Malaysia ya, itu ada pengaruhnya apakah tetap identitinya sebagai Malay itu ada Malay orang Malay, ada yang asli dari India, ada yang dari Chinese, makanya disebutnya kadang-kadang Malay population gitu ya. Kemudian with the Malay background, with Indian background sama Chinese background. Nah, itu akan selalu ada terjadi historically, apakah asimilasi, ataukah tetap separate, ataukah apakah terjadi hybrid. Nah, untuk hybrid ini adalah tadi dua kata kuncinya. Dia terjadi interpretasinya sebagai universalisasi of particularism, dari yang global mempengaruhi yang lokal, dan yang lokal juga mempengaruhi yang global. Itu yang dianggap sebagai hybrid karena globalisasi ini. Jadi hybrid identity itu adalah ketika ada pertukaran the rightness dari culture identity sebagai hasil dari cross culture exchange ya, lokal dan global interact untuk create to new identity that distinct in each other. We call it as global citizen. Nah, global citizen sendiri banyak definisinya, tapi intinya adalah itu dia aware terhadap dunia luar, respect dan value terhadap perbedaan, kemudian juga open, kemudian memikirkan tentang sustainability, kemudian juga memikirkan tentang equity, kemudian juga memikirkan tentang social justice gitu ya. Artinya untuk menjadi seorang global citizen, seorang itu harus to be fleksibel, kreatif, dan juga proaktif. Nah, ini artinya dan di Malay culture juga itu ada gitu ya, kreatif dan proaktif. Kemudian apakah mungkin yang selainnya bisa dipertanyakan, tapi paling tidak ada solusi untuk mendefinisikan bahwa untuk menjadi Malay yang bisa juga adaptasi terhadap digital era sekarang, jadilah seorang Malay yang juga global citizen. Kenapa ini menjadi important? Karena banyak macamnya, termasuk dari political, dari economic, dari juga secara environment. Memang betul adanya bahwa pasti ada tantangan dan juga ada kesempatan. Sehingga pertanyaannya adalah apakah kita bisa menjawab tantangan itu dan memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada. Nah, saya akan memberikan contoh misalnya beberapa survei yang terjadi tentang persepsi mereka tentang global citizen. Indonesia juga termasuk salah satu negara yang disurvei, itu banyak mengatakan sangat setuju kalau misalnya kan pertanyaannya adalah apakah Anda consider Anda sendiri sebagai global citizen. Nah, orang Indonesia itu sekitar 7% bilang sangat setuju, 37% itu somewhat agree, kira-kira setuju, kemudian disagree-nya ya setengah-tengah ya, ada yang setuju sama yang tidak setuju. Tapi kalau dilihat dari yang negara lain, misalnya di tempat lain pun juga sama, rata-rata hampir 50-50, bahkan ada yang sama sekali nggak mau, seperti di Jerman, di Rusia, mereka yang setuju atau sangat setuju cuma sekitar 20-30%, selebihnya bilang nggak setuju sekali gitu ya. Bagaimana dengan culture exchange atau intermarriage? Surprisingly, ternyata untuk culture exchange lebih kepada seperti kawin campur, ini banyak diterima gitu ya. Dari pertanyaan berikutnya, termasuk juga orang Indonesia itu lebih dari 75% menyetujui ketika ini bentuknya adalah dalam bentuk culture exchange seperti perkawinan campur gitu ya. Ini kan juga adalah cross culture gitu ya. Nah, dampaknya dari digital society, misalnya saya bilang penggunaan dari internet dan sosial media, itu kan kita saling terhubungkan ya, saling bisa berkomunikasi. Kemudian salah satu teori yang menunjukkan adalah di sosial media ini ada namanya social proof theory. Kalau banyak orang yang like atau view atau setuju, kita cenderung untuk bilang itu dah yang diterima oleh society secara global gitu ya. Padahal belum tentu itu sangat apa istilahnya sesuai ataupun sangat
bersamaan dengan yang apa yang kita yakini sebelumnya gitu sebagai culture ya. Jadi banyak kepada look other people to imitate, lebih kepada cenderung kalau lagi trennya misalnya orang bilang TikTok bagus, ya kita pengen ikutan TikTok gitu ya. Atau TikToknya banyakkan tentang prank gitu ya, banyak yang ikutan prank. Padahal kan kalau misalnya kita pikir itu menjahili orang itu kan sangat sakit juga ya orangnya yang dikerjain gitu ya. Tapi kalau misalnya tentang pendidikan, jarang-jarang yang banyak untuk melihatnya dan sebagainya. Karena untuk di approve social proof theory ini melihat bahwa ketika orang banyak mengikuti, oh berarti sesuatu yang di-approve. Meskipun kadang-kadang di hati kecil mengatakan, aduh kok begitu sekali ya kelakuannya gitu ya. Jadi itu adalah suatu yang berhubungan dengan dampak negatifnya. Secara ringkas itu kalau misalnya sosial media memang betul dia kan sesuatu komunikasi yang baru. Jadi kita itu sangat independen. Kita bisa create konten sendiri, kita bisa memberikan respon sendiri, dan kadang-kadang kita menampakkan identitas kita mungkin yang berbeda gitu ya. Yang misalnya kita orangnya pendiam, tapi di sosial media kita bisa menjadi orang yang sangat super periang gitu ya. Istilahnya ada double identity juga. Dan ini banyak terjadi di sosial media ataupun lainnya yang kita sendiri tidak bisa kontrol. Artinya bahwa penggunaan digital society ini ada sesuatu yang bisa kita kontrol dan ada juga sesuatu yang tidak bisa kontrol gitu ya. Yang kita bisa kontrol mungkin kontennya, tapi yang tidak bisa kita kontrol adalah reaksinya. Nah, implikasinya kalau saya bisa membuat secara ringkas, ini bisa 3 macam paling tidak. Entah itu disrupted, memporak-porandakan apa yang kita pahami sebelumnya, atau emansipasi, kita juga memberikan simpati kita, ataupun juga acknowledge ya, mengakui atau makin merekognisikan. Contoh yang disrupsi itu misalnya gini, misalnya sosial media terutama Facebook ini digunakan sebagai propaganda berdasarkan tadi etnik ataupun berdasarkan agama. Dan lagi-lagi misalnya semakin banyak kita dengar sesuatu yang salah dan tiap hari sehingga kita pikir oh itu sesuatu yang benar gitu ya. Apalagi tadi ada pembenaran misalnya dari teman satu WhatsApp kita, teman keluarga kita menyatakan iya. Meskipun secara di luar sana theoretically-nya mungkin salah gitu ya. Tapi karena pembenaran dari sosial media yang sering kita terima, akhirnya terjadi disruption gitu ya. Kita memahami sesuatu yang menjadi salah atau menerima soal itu ya. Karena lagi-lagi tadi social proof ya. Itu adalah bentuk salah satu disruption. Yang lain, ini pertanyaan mungkin ya sebagai Malay juga kita bilang, apakah cara baru melihat atau mencari pasangan lewat internet itu suatu yang salah gitu ya. Kan kita tahu misalnya ada online dating gitu ya. Kita nggak bisa bilang nggak boleh, itu mungkin yang buat orang lain bukan kita gitu ya. Tapi kita sebagai individu ataupun keluarga kita, mungkin saudara ataupun putri-putra kita nantinya akhirnya mencari online partner atau calon menantu ataupun calon pasangan nanti lewat sosial media. Nah, apakah ini merasa kita sesuatu yang menyalahi dari culture kita gitu ya? Kemudian ada beberapa studi menunjukkan memang ada beda-bedanya antara misalnya di Brazil gitu ya, yang kalau misalnya offline lebih open dan ininya, tapi kalau lewat online dia beda. Tapi kalau di orang Jepang misalnya yang sangat pemalu kalau ininya, tapi kalau ininya beda lagi gitu ya. Jadi apakah pengaruh-pengaruh seperti ini ketika kita terkoneksikan secara digital juga akan terjadi disruption ataupun emansipasi dan recognition gitu ya. Mungkin sebagai penutup akhir adalah kalau beberapa mahasiswa yang ada di sini juga ingin melihat pengaruhnya
terhadap dari sisi social behavior ataupun dari mass communication, ada beberapa konsep teori yang bisa digunakan ketika menggunakan sosial media ataupun digital society ini terhadap pengaruhnya di bidangnya. Bisa menggunakan social aspect teori kayak collectivism ini, kemudian ada juga social power, di mana bisa menggunakan sosial media ataupun influence digital ini sebagai pengajakan ataupun juga advice juga ya, karena dibilang ada powernya untuk communication, bisa dalam bentuk misalnya gratification theory, bagaimana menggunakan sosial media ataupun internet itu untuk mempengaruhi bagaimana cara pemasaran gitu ya, ataupun untuk hal-hal sebagainya yang mempengaruhi perubahan dari sikap perilaku manusia sendiri. Mungkin itu saja yang ingin saya sharing. Sebelum dan sudahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Dr. Saud Muhyiddin atas penyampaiannya mengenai hybrid dari identity of Malay in digital and global citizen in the era digital. Dari yang kita dengarkan tadi bahwa dampak dari adanya globalisasi bagi Melayu sendiri yaitu terkombinasinya berbagai budaya, di mana dalam hal ini yaitu interaksi maupun struktur sosial, maupun Melayu di sini seharusnya harus dapat lebih aware terhadap dunia luar, lebih aktif dan interaktif untuk dapat memasuki global citizen, begitu ya.